Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna hadis ini? Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi," seandainya mereka tahu balasan solat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Dan setiap langkah itu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis setiap langkah tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynah, semuanya kami hitung, kami catat dalam buku catatan yang nyata. Setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Kalau ada yang berkata, kami tidak melangkah kaki tadi Pak Ustaz, kami naik kendaraan, maka setiap tetes bensinnya pun dibalas Allah SWT. Kami tidak pakai bensin, pakai solar, setiap tetes solarnya pun juga dibalas Allah. Kami tidak naik kendaraan, numpang sama kawan, setiap tumpangannya pun dibalas Allah SWT. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subuh ini melimpah ruah. Dari tadi malam ketika kami pulang, bahkan kata Habib, mungkin sebagian ini tidak pulang ke rumah tapi langsung menunggu di masjid karena iktikaf dan solat subuh berjamaah. Nampak ramai syiar. Apa maknanya ini? Tentu ini diliput dengan televisi live siaran langsung, bahkan ada juga yang melalui internet streaming. Maka orang-orang yang berpikir akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melihat kita ramai ini, mereka berpikir 2 kali. Jangan macam-macam dengan umat Islam. Di tempat lain boleh sedikit, tapi di Palembang luar biasa mereka. Jangan macam-macam dengan umat Islam. Nampaknya mereka sedikit kalau di tempat yang lain, tapi pada solat subuh, kalau solat subuh sudah macam solat Jumat, disitulah gentar, disitulah akan merdeka Palestina. Allahu Akbar. Palestina kata orang tak mungkin merdeka Pak Ustaz. Allah berjanji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai batu pun akan berkata, apa kata batu? Ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza kafirun uqtulhu, ini di belakangku ada orang kafir bersembunyi yang tidak bersaksi menolong agama Allah, hanya pohon syajaratul gharqad. Subhanallah, masya Allah, hari ini Palestina ditumbuhi tanaman yang hijau. Mata kita melihat dari perbatasan Rafah, 2 kota yang dipisah, satu diambil oleh Mesir, satu masih dijajah oleh Israel, dan pokok-pokok kayu gharqad tegak berdiri seperti pinus. Mereka sengaja menanamnya karena akan menanti kedatangan Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan di akhir zaman. Tapi janji itu pula yang ditagih, diminta orang beriman dengan ramainya mereka solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika saya diundang, baru pulang dari kuliah tahun 2008. Lalu salah seorang bupati, namanya Kabupaten Rokan Hulu di Riau, mengundang saya tausiah di Islamic Center, ibu kota Pasir Pangarayan. Ketika saya sampai, kata protokol, ini Ustaz, jamaah yang hadir 3.000 orang. Lalu saya terkejut, karena ini Ustaz baru pulang, jamaahnya kok bisa datang 3.000 orang. Saya sudah pede betul, ini hebat betul Ustaznya. Setelah mau pulang, saya telusuri kenapa ramai, rupanya pakai absen.
Patutlah orang ramai, kata saya. Nah, lalu kemudian setelah saya lama berceramah, waktu itu kejadiannya 2000, pulang 2008, mulai masuk kabupaten 2009 2010. Lalu kemudian setelah berlangsung lama, sekarang 2017, saya singgah di salah satu kota. Pegawai yang dulu merasa terpaksa itu cerita ke saya, Ustadz Somad, dulu ketika keluar peraturan harus sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, ketika itu Ustadz Somad yang ceramah, kami marah. Kenapa? Kenapa sholat mesti diabsen-absen? Kenapa mesti ada tanda tangan? Waktu itu hukumannya berat. Siapa yang tak zuhur berjamaah, asar berjamaah, dipotong uang kesra, uang makan. Kenapa main potong? Ini kan hubungan sama Allah. Ibadah nggak usah diatur, nggak ada intervensi. Tapi ternyata Ustadz Somad setelah langsung berlama-lama kami dengan aturan ini, akhirnya kami menikmati ibadah. Dan sekarang setelah saya dipindah di kabupaten lain, saya rindu. Kenapa tak ada hukuman? Kenapa tidak ada absen? Kenapa tidak ada? Betul ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10. Pukul, ada punishment, ada hukuman, memberikan efek jera. Awalnya karena terpaksa, awalnya karena dipaksa, awalnya karena tak enak hati, tapi lama-lama dia mulai menikmati rasa manisnya ibadah. Sama juga ketika orang minum kopi di awal-awal diajak temannya, gimana rasanya? Pahit. Setelah setengah bulan, gimana rasanya? Agak-agak manis. Setelah lama mulai dia mencari-cari mana kopi, kata orang yang minum kopi, yang setelah merasakan manisnya. Saya dulu punya sahabat waktu kuliah di Maroko, penikmat kopi yang luar biasa. Dia ajarkan ke saya bagaimana cara ini, harus pakai air masak Abdul Somad, tidak boleh disimpan di termos. Kalau saya bertamu ke tempat kos-kosan kamu, maka kamu masakkan airnya. Maka saya masak. Sekarang beliau jadi dosen di UIN Ciputat Jakarta. Saya masak airnya. Setelah dimasak, ini diseduh, disiramkan ke kopinya. Setelah itu jangan langsung dikacau, biarkan sampai kopinya turun ke bawah. Setelah itu masukkan gula beberapa sendok. Setelah itu memutarnya harus ke kiri macam orang tawaf. Setelah itu putarannya harus pelan. Wah, lalu saya buatkan, saya berikan ke dia, lalu saya minum. Masya Allah Abdul Somad, kamu sudah buat seperti aturan yang saya sampaikan, kata dia. Nanti kalau kamu lakukan seperti ini, kamu juga akan merasakan nikmat yang saya rasakan. Alhamdulillah, sudah 10 tahun kami berpisah, belum saya merasakan nikmat itu. Kenapa? Karena saya tidak melakukannya istiqomah. Saya tak bisa berpindah ke lain hati. Yang dia katakan itu tak saya amalkan. Maka sampai sekarang kalau ada orang ngasih kopi ke saya, gimana Ustadz? Pahit, saya bilang. Lalu kemudian saya mengkhususkan bulan Februari dan bulan Agustus itu ceramah ke perkampungan, desa-desa tertinggal yang tak tersentuh oleh para penceramah-penceramah. Saya diajak USM namanya, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, mengajar bersama mahasiswa dari ibu kota provinsi Pekanbaru, naik mobil lebih kurang 5 jam. Setelah itu kami sampai ke tepi sungai, naik sampan menuju kampung pedalaman, lebih kurang 7 jam naik sampan. Barulah sampai ke dalam. Begitu sampai di dalam, mau SMS ngasih kabar ke rumah, no signal. Tak ada signal di dalam. Alam terkembang menjadi guru. Disitulah nampak hutan belantara dengan sungai yang masih bersih, Masya Allah. Lalu kemudian bertemu dengan tetua-tetua adat. Mereka saya tengok makan sirih. Saya pun saya coba pula makan sirih. Saya tengok dia keluarkan sirih, saya keluarkan pula sirih. Saya tengok dia oleskan kapur, saya oleskan pula kapur. Saya tengok dia belahkan pinang,
saya belah juga Minang. Setelah itu saya tengok dia potongkan gambir, saya potong gambir. Setelah itu dia lipat daunnya, saya lipat yang sama. Habis itu dia kunyah, saya pun kunyah. Kemudian dia tersenyum, saya tak bisa senyum. Dia senyum, saya pahit, kelat, pekat rasa dalam. Dia telan airnya, saya muntahkan. Untuk apa saya bohong ini dia saya sendiri? Ternyata saya belum merasakan manisnya. Kalau manisnya kopi, manisnya sirih perlu proses, apalagi manisnya ibadah. Maka kita subuh ini berjumpa dengan orang-orang tua, alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat yang sudah lama hidup. Mereka ini penuh dengan pengalaman. Pak Wali yang sudah berkeliling masjid, kenapa tak bisa ditinggalkan? Sudah merasakan manisnya. Orang yang sudah merasakan manisnya sholat berjamaah, kalau dia tak berjamaah, rasa tak berjamaah. Berapa kali orang mengulang sholat sampai 2 kali? Loh, kamu tadi kan sudah sholat. Astaghfirullahalazim. Begitulah kalau sudah biasa sholat berjamaah, tiba-tiba sholat sendiri, rasa tak berjamaah. Ini yang disebut Nabi ada 7 golongan di akhirat nanti. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan dia salah satu yang dapat. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di kebun kelapa sawit, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah seruan azan memanggil hayya 'alas shalah, tak sabar dia untuk datang ke rumah Allah. Tapi ini bisa juga dibalik. Gimana caranya? Badannya di masjid, hatinya tergantung di luar masjid. Nah, itulah yang salam kiri kanan melompat deh macam ayam nampak musang. Tak sempat lagi berzikir, tak sempat lagi berdoa. Tapi kita di masjid yang megah, yang unik, yang cantik dengan ukirannya, penuh dengan sejarah historis ini, kita masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, yang pertama tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai solat 2 rakaat. Usolli sunnatan tahiyatul masjid. Ustaz Somad, ya, bagaimana dengan musola? Tetap tahiyatul masjid, karena tak ada usolli sunnatan tahiyatul surau. Usolli sunnatan tahiyatul musola, usolli sunnatan tahiyatul langgar. Di Minangkabau namanya surau, negeri Melayu juga surau, di Jawa langgar. Makanya orang Jawa dilanggar tak mati. Langgar. Ini semua masjid. Karena dalam fikih terbagi 2. Kalau dilaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, namanya masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Jami' diambil dari kata Jumat. Karena menurut mazhab Syafi'i, masjid boleh banyak, tapi Jumat tetap satu. Begitu mazhab asli Syafi'i zaman dulu. Masjid jami', tempat solat Jumat. Yang lain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tak ada Jumat. Tapi sekarang menjadi 8. Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Agung, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Oleh sebab itu maka ini semua tetap hukumnya hukum masjid, dan boleh iktikaf, tetap masuk tahiyatul masjid. Masjid-masjid yang di tepi jalan lintas Sumatera, orang datang dari Jawa masuk ke Lampung, masuk ke Palembang, naik ke atas terus ke Jambi, terus ke Riau, terus ke Medan Sumatera Utara, terus ke Aceh. Maka masjid-masjid ini berbahagia. Kenapa? Karena tak kosong dari mobil-mobil yang berparkir-parkir di tepi masjid. Lihatlah, maka beruntung bertuah Bapak Ibu yang punya tanah wakaf di samping jalan lintas, tak pernah kosong daripada mobil motor yang parkir, karena mereka mampir ke masjid ini. Cuman kadang banyak yang silap dan salah. Kalau dibuka buku catatan amalnya, mampir ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing.
Singgah ke masjid, sempatkan tahiyatul masjid, karena tempat-tempat kening menempel ke lantai akan bersaksi di hadapan Allah. Maka kita lihat ada dua orang bapak tua selesai solat sama-sama tegak, tiba-tiba mereka ceng, tempat ini pindah kemari, ini pindah ke sini. Kenapa? Karena mereka ingin tempat-tempat sujudnya, tempat-tempat tegaknya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada komunikasi, ada sapa menyapa, ada istiadat budi bahasa, ada tutur kata bertanya. Sekarang manusia hidup egois, sombong, tak tahu menahu dengan orang lain. La salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. Maka di masjid kita bertutur sapa. Selesai itu duduk berzikir, menunggu iqamat dikumandangkan. Lalu kemudian qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini andai terlambat datang sama sekali, tinggal waktu 2 menit, jam dinding menampakkan waktu 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Mana yang saya laksanakan Pak Ustadz? Kalau saya laksanakan qabliyah atau tahiyatul masjid? Dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi ini berlaku dalam keadaan darurat terlambat, tinggal 2 menit. Jangan gara-gara ini besok lambat terus. Kenapa kamu lambat? Nyantai aja bro, nanti udah agak-agak 2 menit kita datang. Insya Allah laksanakan qabliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Mazhab apa namanya? Mazhab metik. Cepat-cepat datang ke masjid. Ustadz Somad pandai ceramah aja, cepat-cepat datang, dia aja terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai itu menunggu iqamat dikumandangkan, zikir. Ini orang menjelang iqamat ngobrol tak tentu arah. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu apa maknanya semua? Allah yang nyuruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul Allah, panggillah ya Allah. Awid'ur Rahman, panggillah ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil. Falillahil asmaul husna, ada nama yang baik-baik. Panggillah dia dengan nama yang baik-baik.